Ustaz Abdul Somad, dulu saya ahli maksiat. Alhamdulillah sekarang sudah tobat. Alhamdulillah. Pertanyaannya, bolehkah saya menjadi imam sholat di masjid? Permisi lu sama pengurus. Urutan, saya sebutkan dulu urutan imam. Urutan imam yang pertama ulil amri. Urutan imam tuh ulil amri. Makanya waktu di Madinah itu imam Nabi Muhammad SAW. Sakit Nabi Muhammad, baru disuruh Nabi Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar jadi imam sampai meninggal, baru digantikan Sayyidina Umar. Umar meninggal, digantikan Sayyidina Utsman. Utsman meninggal, digantikan Sayyidina Ali. Pemimpin negeri sekaligus pemimpin sholat. Lalu kemudian imam yang kedua, imam ratib. Imam ratib, imam yang ditunjuk oleh negara. Kalau di Maroko imam itu PNS, ditulis pengumuman penerimaan imam. Kenapa begitu? Maka dia ada fit and proper test, dilatih, ditanya, dites hafalan Qur'annya berapa, suaranya macam mana. Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan mau pergi jauh, mampir kita di masjid, macam-macam bunyi imam. Wal maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, ijajah nasrul. Tak ada huruf za. Pak, ya. Kenapa dia maju jadi imam? Syukur dia maju, Pak. Kalau tak ada dia, tak ada sholat di sini. Tak ada fit and proper test imam. Oleh sebab itu imam yang pertama ulil amri, yang kedua imam ratib, imam yang ditunjuk. Tidak boleh orang maju ke depan. Siapapun yang datang ke masjid Jami'atut Taqwa ini, datang ustaz dari Jakarta, sorbannya 4 lapis macam ban Vespa, tak boleh dia maju ke depan kalau tidak diizinkan oleh imam ratib. Makanya tadi sebelum sampai kemari saya pesankan Ustaz Iqbal nanti yang maju ke depan imam ratib aja, imam tetap. Baik. Oleh sebab itu imam ratib kita. Nah, tadi pertanyaannya, orang yang sudah taubat, bolehkah dia jadi imam? At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah taubat, dulu sabu-sabu, narkoba, pezina, perampok, garong, semua sudah dia buat. Taubat dia, taubat nasuha, maka dia sudah suci sesuci-sucinya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak menerima ampun dosa syirik, adapun dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat dia, beriman dia, beramal soleh dia. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua dosa-dosanya dulu diampunkan Allah, dijadikan kebaikan. Makanya kita yang jadi makmum, kalau ada imam tobat, tobat bertatu dia, bu anting dia, maju dia jadi imam, tak usah kita permasalahkan. Jangan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini nampaknya tak sah, ini imam ini bertatu, antingnya masih berlubang telinganya. Ini nampaknya imam ini mantan funky ini, anak funk ini. Jangan, tak usah permasalahkan lagi, karena dia sudah tobat nasuha. Ada di Jepang itu yakuza itu semua badan ini bertatu, yang tak bertatu cuma lubang hidungnya aja, sampai ke muka ini bertatu semuanya. Tobat dia, tobat imam di Jepang itu, tetap jadi imam, tak ada dipermasalahkan. Tato tidak menghalangi wudhu masuk ke dalam. Ini tak jadi masalah. Kecuali imam itu berkutek, berarti bencong. Kutek menghalangi wudhu, tak bisa masuk. Adapun tato tak menghalang, tak usah dipermasalahkan. Begitu Pak. Kita lanjutkan. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya seorang istri yang ditinggal pergi suaminya selama 4 tahun? Berarti suaminya Bang Toib. Selama itu tak ada nafkah lahir batin dan suaminya. Apakah sudah jatuh talak kepada istrinya Pak Ustadz? Ditinggalkan suaminya 1000 tahun, tidak jatuh talak. Mana bisa 1000 tahun? Umur cuma 64. Itu pun kalau tak kena corona.
Talak baru jatuh kalau diucapkan laki-laki atau diserahkannya ke hakim. Hakim yang menjatuhkan. Makanya ada namanya sirat ta'liq. Di Medan kalau habis akad ada sirat ta'liq. Ada? Banyak pula yang tak ingat. Banyak laki-laki tak ingat. Karena habis akad tu dia disuruh Pak Kua baca sirat ta'liq, pikirannya tak kemana-mana. Asyik selfie aja. Masih ingat lagi bunyi sirat ta'liq? Kalau saya tinggalkan selama 6 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, mengadu dia ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1. Oleh sebab itu kalau dia tak mengadu sampai mati tak jatuh. Perempuan mesti mengadu dia ke pengadilan agama. Begitu prosesnya. Ini pertanyaannya, ditinggalnya 4 tahun, selama itu tak ada nafkah zahir batin, apakah jatuh talak? Tak jatuh kalau tidak tak mengadu. Maka perempuan mesti punya keberanian untuk mengadukan si Fir'aun yang tak balik-balik 4 tahun. Apakah boleh dia menikah lagi dengan laki-laki lain? Lakinya tak balik 4 tahun, lalu diam-diam nikah dia sama laki-laki lain. Berarti dia sudah poliandri. Banyak bini, poligami. Banyak laki, poliandri. Banyak tempat berobat, poliklinik. Banyak suara, poliponik. Dulu handphone poliponik. Masih ingat lagi? Besar-besar handphone, bisa melempar anjing. Nah, oleh sebab itu makanya kalau dia mau selesai, dia pergi ke pengadilan agama. Pengadilan agama menjatuhkan, habis iddah 3 bulan, barulah dia bisa nikah lagi dengan suami yang baru. Jangan diam, tiba-tiba nikah dia lagi, bermasalah. Begitu nikah dia hari ini, balik yang 4 tahun itu. Kawat, bersimbah darah. Apabila dia menikah lagi dengan laki lain, sahkah pernikahannya? Tidak sah, karena dia masih dalam ikatan dengan suami yang pertama. Mohon jawabannya Pak Ustaz. Udah aku jawab udah. Nama Salmiati, alamat Besilam. Ada seorang sultan. Sultan ini Sultan Langkat. Di atas Medan ini Langkat kan? Sultan Langkat. Di bawah Langkat ini Sultan Delhi. Di bawah Delhi ini Sultan Serdang. Di bawah Serdang ini Sultan Asahan. Itu 4 kerajaan Melayu besar di Sumatera Timur. Eskos namanya, pantai timur. Langkat, Delhi, Serdang, Asahan. Sultan Langkat ini orangnya alim, namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini ikut tarekat Naksabandiyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu kemudian dikasihnya lah tanah luas. Tuan Syekh, ini tanah luas, supaya Tuan Syekh tak pergi kemana-mana. Dipejamkan Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan matanya, nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Dikasihnya lah nama pintu masuk itu ke kampung itu. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Maka aku kasih nama lah kampung ini Babus Salam. Ada datang orang Melayu payah dia nyebut Babus Salam. Kau nak kemana? Besilam. Ulama-ulama dulu itu pejamnya mata nampak Babus Salam. Kita sekarang pejam mata nampak gaji 13. Yang PNS, saya tak PNS lagi. Hah? Apakah orang yang meninggal karena COVID bisa disolatkan dengan solat qalb? Solat qalb itu solat apa?
Salat gaib. Oh, saya baca pula gitu Q. Salat gaib. Jadi kalau ada orang meninggal kena Covid, setelah digulung sama dokter di rumah sakit pakai plastik itu, udah digulungnya pakai selasiban itu, tak bisa lagi disentuh, masuk di dalam mobil ambulan, sholatkan aja dari luar mobil tuh kalau dikasih dokter. Kalau tidak dikasihnya, langsung dikuburkannya, dikebumikannya, maka anak menantu, cucu, cicit, kawan, jiran, tetangga sholat dari atas. Ini kubur, sana kiblat, ini kubur, ini kepala jenazah, ini kakinya. Kalau dia laki-laki, berdiri pas di arah kepala. Kalau jenazah itu perempuan, berdiri pas di arah pinggang. Sholatlah di atas. Ini kubur, di atas kubur tuh sholat. Allah usolli ala hazil azal janazah arba'at takbiratin fardul kifayah, makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar Fatihah, Allahu akbar selawat, Allahu akbar Allahumma firlahu warhamhu, Allahu akbar Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Berapa hari Pak Ustaz? 3 hari 3 malam. Masih bisa. Mana dalilnya? Dalilnya begini. Datanglah Nabi bertanya tentang tukang sapu masjid. Mana perempuan tukang sapu masjid nih yang kemarin nampak aku, kata Nabi. Kata sahabat, udah meninggal dia ya Rasulullah. Kenapa kalian tak kasih tahu aku? Untuk apalah kami kasih tahu? Dia kan cuma tukang sapu, orang remeh-temeh sepele. Nabi minta tunjukkan mana kuburnya. Ditunjukkan. Nabi langsung sholat jenazah di atas kuburnya. Maka kata ahli fikih, masih tetap bisa sholat jenazah 3 hari 3 malam. Bagaimana kalau anak menantunya jauh, datang sesudah seminggu? Pakai pendapat fatwa ulama yang kedua dalam kitab fikih, masih bisa disolat jenazahkan selama jenazahnya belum hancur dimakan cacing tanah. Masih tetap bisa sholat jenazah. Nah, jadi yang 3 hari 3 malam masih bisa, yang sudah lewat itu pun masih bisa sholat di atas kubur. Jangan berkecil hati. Tapi kalau jenazahnya di Papua, anak menantunya di Medan, naik pesawat 8 jam, rapid test, pas dites positif pula dia. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka dia sholat ghaib saja dari Medan. Aku sholat ghaib untuk almarhum Fulan bin Fulan di sana. Jadi dua-dua bisa dilaksanakan. Sholat yang tak ghaib bisa dilaksanakan di atas. Jangan bersedih hati karena banyak ini anak cucu keturunan jiran tetangga kawan merasa sedih karena tak bisa sholat jenazah. Bisa dilaksanakan dari atas. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang sholat ghaib. Apakah orang yang meninggal boleh disolatkan berulang kali? Boleh sholat jenazah berulang kali, boleh sholat ghaib berulang kali, bolak-balik. Nabi Muhammad SAW itu jenazahnya tak dibawa keluar. Jenazah Nabi itu di dalam kamar. Kamar itu kecil, maka berganti-gantian sahabat sholat keluar, sholat berkeloter. Yang tak boleh berkali-kali itu menyembelih binatang, tak boleh. Binatang kalau sudah disembelih diangkat pisau, haram hukum. Makanya pisau itu tak boleh ditarik. Sekali. Tengoklah video saya yang motong-motong kurban. Ustadz, bagaimana kriteria takaran ikhlas dalam menjalankan tugas sebagai ibu dan istri dalam agama Islam? Ibu sebagai ibu, besarkan saja anak-anak ibu itu supaya ibu dapat amal jariah. Mak saya mengandung saya, menyusukan saya, melahirkan saya, meninggal dia. Sekarang saya ceramah hari ini nanti 3 kali, pagi, siang, sore. Macam makan obat ceramah ini. Mengalir pahalanya, lapang kuburnya. Walaupun dia tak pernah mengajar saya sampai S1, S2, S3, tapi dia menyuruh, sekolah kau nak. Dulu kalau pagi duduk depan rumah, lewat anak santri pesantren, apa kata dia? Kau mesti masuk pesantren.
Begitu saya ada adiknya yang doktorandus tamat dari YIN, kau nanti mesti doktorandus. Begitu dia tahu ada orang sekolah di Makkah, kau nanti mesti sekolah ke Arab. Nah, jadi ibu kasih motivasi, serahkan pada Allah Ta'ala, mengalir pahalanya. Itu sebagai ibu. Ibu besarkan saja anak-anak itu lillahi ta'ala, maka dia pun akan menjadi anak soleh solehah, mengalir pahalanya. Ummuka, siapa lagi ya Allah? Ya Rasulullah, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Itu hebatnya ibu-ibu. Maka ibu, saya yakin dan percaya, ibu-ibu mengandung itu adalah ikhlas. Belum ada lagi saya baca berita ibu-ibu menuntut ke suaminya minta bayaran per hari mengandung sekian. Belum ada. Itu menunjukkan dia ikhlas karena Allah SWT melahirkan meregang nyawa, menyusukan 2 tahun lamanya, mendidik anak. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan anak 3 orang anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Insyaallah ibu-ibu yang hadir nih semuanya ibu-ibu yang ikhlas membesarkan anak-anak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Standar ikhlas itu apa Pak Ustaz? Ikhlas itu tak ada yang tahu kecuali hanya ibu dengan Allah saja. Bapak pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, apalagi saya tak tahu. Yang tahu itu hanya ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Sama macam ceramah ini. Siapa yang tahu Ustaz Abdul Somad ini ikhlas atau tak ikhlas? Tak ada yang tahu. Saya hanya berusaha ikhlas. Makanya di antara doa, Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang yang diikhlaskan, bukan orang ikhlas. Kalau orang ikhlas itu mukhlisin. Kita ini selalu ingin jadi mukhlasin. Mukhlis orang ikhlas, mukhlas orang yang diikhlaskan, dijadikan ikhlas. Kita tak mau mengaku-ngaku aku orang ikhlas. Aku adalah orang yang dijadikan ikhlas. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dijadikan ikhlas. Amin. Sehubungan dengan COVID-19 yang mewajibkan kita memakai masker saat aktivitas di luar rumah. Apa hukumnya jika kita sholat pakai masker? Sholat pakai masker hukumnya sah. Tapi wajah tertutup Pak Ustadz, tak ada dalil mengatakan wajah tertutup sholat jadi batal. Apalagi karena pakai masker ini bukan gaya-gaya. Pakai masker ini karena darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat, emergensi, membolehkan sesuatu yang tak boleh. Andai tak boleh menutup wajah ini, tetap boleh karena darurat. Hidung tak menempel Pak Ustaz. Hidung menempel ke lantai bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Menempelkan hidung ke lantai bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunat. Seelok-elok, seabdol-abdolnya kening menempel, hidung menempel. Orang-orang Arab itu saya tengok tak terlalu susah dia menempelkan hidung, sikit aja. Kita mah payah kali. Coba tengok orang-orang Arab sembahyang, sikit aja kena. Kita terpaksa ditekuk baru kena. Menempelkan hidung ke lantai bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat. Maka kalau meninggalkan sunat pun hanya makruh. Meninggalkan yang wajib haram, meninggalkan yang sunat makruh. Tapi karena darurat, ini dalam keadaan darurat. Yang darurat membolehkan, yang terlarang sekalipun boleh. Makan babi boleh apa tak boleh? Tak boleh. Kalau darurat boleh. Kenapa kau makan? Darurat. Pilihannya cuma 2, mati atau makan babi. Boleh kita pilih mati? Tak boleh. Makanlah babi itu sementara dapat pisang. Tapi udah datang pisang, jangan kau makan lagi. Kenapa kau makan ini? Darurat. Tapi ada pisang, enak pula kurasa. Maka boleh. Ustaz, saya ada utang dengan orang. Saya bayar utang saya. Tapi karena ada pandemi ini, pandemi itu wabah. Pandemi itu artinya wabah yang menyebar, itu pandemi. Dan banyak juga orang sekarang pandemi, kata orang pandemi gitu dia. Entah apa pandemi, entahlah pokoknya pandemi.
Pandemi itu wabah yang menyebar. Saya ada utang dengan orang, saya mau bayar utang saya, tapi karena pandemi ini pemasukan saya berkurang, jadi saya bayar semampu saya. Tapi orang ini selalu menyumpahi saya. Apakah sumpahnya itu dikabulkan Allah? Utang ini ada 3 Pak Ibu, utang ini ada 3. Yang pertama, ya ayyuhal Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas tertentu, faktubu, tulis. Ini jenis utang yang pertama, on time, tepat waktu. Kapan kau bayar? 1 Januari. Tahun berapa? 1 Januari. Tahun berapa? 2020 apa 2021? Ah, tulis. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ada 2 orang laki-laki jadi saksi. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atani, 2 orang perempuan. Begitu tegasnya. Ayat paling panjang dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah 282 tentang utang. Ini jenis yang pertama, on time. Yang kedua, fa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Nah, inilah yang masuk kategori tadi. Kalau dia kesulitan karena pandemi, bisnisnya tak lancar, bangkrut, fanaziratun ila maisarah. Tunggulah sampai maisarah. Maisarah itu artinya mudah. Siapa nama anak kau? Maisarah. Kenapa? Mudah kali lahirnya. Bersin aku lahir deh. Fanaziratun ila maisarah. Tunggulah sampai dia mudah. Gimana? Kapan kau bayar? Aku belum bisa bayar Pak. Macam Al-Baqarah 282. Aku ini level 2 macam ceramah Ustaz Somad di Jamiatul Taqwa kemarin. Jadi kapan kau bayar? Insya Allah ku cicil semampuku. Ini level 2. Yang paling mantap itu level 3. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Kapan kau bayar? Aku tak sanggup bayar. Kalau gitu kau ambil aja lah, udah ku sedekahkan. Mantap. Daripada banyak pula minyak bensinnya lagi, daripada menagih, daripada kuman darah tinggi ku ikhlaskan ya. Kau ambil lah, ambil. Itu bukan ikhlas, mengamuk. Jadi kalau bapak kaya, duit banyak, dia susah, pandemi, ngontrak, anaknya susun paku do re mi fa si do sol fa mi re do, maka pakailah level ketiga. Tak sampai hati aku menagihnya, udahlah kau ambil aja lah, aku sedekahkan lillahi ta'ala. Kau doakan aku murah rezeki, panjang umur, tapi sesudah ini jangan kau ngutang sama aku lagi ya. Nah, jenis yang ketiga. Tapi kalau bapak termasuk orang yang juga kurang mampu, pilihlah level yang kedua. Memberi bantuan orang itu baik, tapi gara-gara sumpah serapah hilang pahala. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, khairun, lebih baik, min shadaqatin, daripada banyak bersedekah. Yasba'uha adza, caci maki, sumpah serapah, hamun, keluar kebun binatang. Asal jumpa keluar kebun binatang, asal jumpa keluar kebun binatang. La tutilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau iringi perbuatan baikmu dengan perbuatan yang tak baik. Mudah-mudahan kita bisa bertenggang rasa pada masa pandemi ini, bisa kita melapangkan hati, dan melapangkan kantong, memudahkan segala urusan orang. Al-hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut
wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. La tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majelis ini, dosa-dosa kami diangkat, diampuni ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Saudara kami yang masih dililit utang, bantulah dia lepas dari hutang piutangnya ya Allah. Wala maridun illa syafaita. Saudara kami yang sakit, terbaring di rumah sakit, maka sembuhkanlah, berikan kesembuhan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, terangkan alam barzahnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna